Nggih, Pak Nasar. Nggih, sampun. Monggo Bu Rafiq. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu hebat peserta webinar di komunitas belajar kami di SMP Negeri 2 Sukoharjo. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita selalu melantunkan karena pada siang hari ini kita bersama-sama bisa mengikuti dan hadiri kegiatan webinar pada siang hari ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, sebelum kita mulai webinar siang hari ini, marilah bersama-sama kita lantunkan pembacaan Al-Fatihah supaya kegiatan kita pada siang hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Syafaati Rasulullah SAW. Al-Fatihah. Terima kasih. Selanjutnya, marilah kita dengarkan dengan seksama sambutan dari Kepala SMP Negeri 2 Sukoharjo, selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sukoharjo, dan Ketua Kombel dari Komunitas Belajar SMP Negeri 2 Sukoharjo. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Jasma, disilahkan. Terima kasih, Bu Rofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah ma ba'du. Bapak Ibu yang hebat yang sangat kami hormati, khusus yang koordinator komunitas belajar Bapak Nasor, dan untuk narasumber Bu Sri Kartini yang kami hormati, kemudian Bu Fitri, dan Bapak Ibu Dewan Guru yang lainnya. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa melaksanakan salah satu program kita, yaitu melaksanakan webinar, di mana webinar ini nanti adalah kita bisa menyampaikan praktek baik pembelajaran yang ada di SMP 2 Sukoharjo ini. Sebelumnya saya ucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih diberi limpahan rahmat, hidayah dan inayah sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang kami hormati, rasa terima kasih yang tak terhingga kami sampaikan kepada panitia, kepada koordinator, sehingga kegiatan acara pada siang hari ini mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan baik. Tentunya di dalam kegiatan ini ada tujuan yang mungkin yang perlu kita pahami. Kita melaksanakan kegiatan ini diantaranya adalah untuk praktek baik bagi guru-guru yang ada di SMP 2 Sukoharjo. Yaitu nanti ada 3 materi yang disampaikan. Yang pertama adalah penggunaan Chromebook dalam pembelajaran bahasa Inggris. Nanti akan disampaikan oleh Ibu Sri Kartini, Sarjana Sosial. Kemudian materi yang kedua, nanti penggunaan aplikasi Padlet. Ini dalam rangka untuk membuat jejak digital catatan baik di BK. Yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Fitriatus Sa'dia. Kemudian yang ketiga, nanti dalam webinar ini akan disampaikan tips penyusunan soal literasi dan numerasi. Nanti akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Nasor. Tentunya di dalam kegiatan ini perlu memang persiapan-persiapan yang sangat matang, sehingga hari ini nanti bisa berjalan dengan baik. Harapan dari kami sebagai pimpinan lembaga, kita ikuti kegiatan ini sebaik-baiknya. Kita ikuti mulai dari awal sampai akhir, sehingga nanti ada
ilmu yang kita peroleh, ada sesuatu yang kita dapatkan. Kan nanti dari Bapak Ibu guru yang hebat inilah akan menyampaikan pengalamannya ketika mereka mendidik anak-anak yang ada di Sukorejo 2 ini. Sehingga harapan saya sebagai kepala sekolah, ikutilah acara ini dengan sebaik-baiknya, sehingga nanti bisa memotivasi kita untuk bisa berbuat lebih baik lagi. Untuk memotivasi kita untuk bisa berbuat pada anak-anak didik kita. Sehingga anak-anak didik kita khususnya yang ada di SMP 2 dan umumnya secara nasional itu nanti bisa menjadi anak-anak yang terbaik. Karena dari guru yang hebat akan memunculkan siswa-siswa yang hebat. Dari guru yang baik akan menciptakan siswa-siswa yang baik. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Saya hanya mengucapkan banyak terima kasih atas terselenggaranya kegiatan webinar ini. Semoga kegiatan webinar ini bisa bermanfaat bagi kita dan kita mendapat ilmu yang sangat berguna dalam rangka menjadi seorang guru yang baik. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan oleh Bapak Jasma. Dengan mengucap alhamdulillah acara pembukaan webinar siang hari ini berjalan dengan baik. Selanjutnya kegiatan webinar pada siang hari ini akan dimoderatori oleh Bapak Alvin Ardiansa, Guru Bahasa Indonesia dari SMP Negeri 2 Sukorejo. Kepada Bapak Alvin, waktu dan acara kami berikan kepada Bapak Alvin. Semoga kegiatan siang hari ini bisa terlaksana dengan baik. Kepada Bapak Alvin, kami persilahkan. Bapak Alvin, apakah sudah siap? Ya, terima kasih Bu Rofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu peserta webinar siang ini yang berbahagia. Perkenalkan, saya Alvin Ardiansyah sebagai moderator akan mengawal dan mengarahkan jalannya materi webinar kali ini sampai selesai. Topik yang akan kita bahas dalam webinar siang ini adalah webinar praktek baik yang terbagi menjadi 3 sesi materi. Di depan kita sudah ada beberapa narasumber yang hadir, seperti Wakil Kesiswaan SMP 2 Sukorejo, Ibu Sri Kartini SS, Wakil Kurikulum SMPN 2 Sukorejo, Ibu Fitriatus Saktia SPD, dan staf kurikulum SMPN 2 Sukorejo, dan guru penggerak angkatan keempat yang barangkali Bapak Ibu sering jumpai dalam berbagai webinar, Bapak Ahmad Nasor SPD. Sebelum kita mulai, marilah kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya bacakan biodata narasumber kita yang pertama. Ibu Sri Kartini SS, Pasuruan 24 April 1978, alamat beliau Palang, Lemah Bang, Sukorejo. Riwayat pendidikan terakhir UIN Malang. Pengalaman organisasi Wakil Kesiswaan SMP 2 Sukorejo, dan sekarang sedang giat menjadi Dewan Penasehat Fatayab Kecamatan Sukorejo.
Marilah kita mulai penyampaian dan penyajian materi yang kedua. Mohon maaf. Marilah kita mulai penyampaian dan penyajian materi yang pertama. Ibu Sri Kartini SS, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Alvin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Jaspa MPD selaku Ketua Komunitas Belajar SMP Negeri 2 Sukoharjo, Bapak Ahmad Nasor SPD selaku sekretaris, dan juga para narasumber hari ini yang hadir Ibu Fitriyatus Sa'diyah dan Bapak Ahmad Nasor, serta seluruh peserta webinar praktek baik Komunitas Belajar SMP Negeri 2 Sukoharjo yang sangat berbahagia. Dengan ucapan syukur hari ini, siang hari ini, tanggal 9 Maret 2024, kita patut bersyukur diberi kesempatan oleh segenap tim dari Komunitas Belajar SMP Negeri 2 Sukoharjo untuk memberikan kesempatan kepada kami berbagi praktik baik yang sudah kami laksanakan di SMP Negeri 2 Sukoharjo. Bapak Ibu yang kami hormati, materi yang pertama praktik baik yang telah saya laksanakan di SMP Negeri 2 Sukoharjo yaitu berkaitan dengan penggunaan Chromebook sebagai media dalam pembelajaran bahasa Inggris. Next. Selanjutnya Pak Alvin. Pak Nasor, next video. Baik, berangkat dari pengalaman pembelajaran bahasa Inggris di kelas, ketika kami melaksanakan refleksi pembelajaran di kelas, kami memberikan 2 pertanyaan kepada anak-anak. Pertanyaan pertama, what do you like the best in English class? Ketika kita bertanya kepada anak-anak, apa yang paling kamu sukai di dalam kelas bahasa Inggris? Ketika pembelajaran bahasa Inggris, aktivitas apa yang paling anak-anak sukai? Ternyata jawabannya adalah next. Hampir 100% anak-anak menyukai permainan. Anak-anak siswa kita di SMP Negeri 2 Sukoharjo masih suka bermain. Lebih suka pembelajaran yang ada kuisnya. Ada games-games yang menarik, yang menantang. Dan bahkan ada yang suka dengan menyanyi ataupun dengan menyetelkan lagu-lagu. Itu hampir 100% mereka menyukai pembelajaran yang bersifat game. Dan hasil asesmen kami menanyakan kepada mereka, 75% ketika dalam pembelajaran bahasa Inggris mereka ingin diberi contoh dulu. Mereka harus nonton dulu, mereka harus mendengarkan dulu bagaimana cara mengucapkan pronunciation yang benar. Ketika ada tulisan kata Island, bagaimana mereka bisa belajar, mereka ingin diberi contoh dulu. Guru harus memberi contoh, harus memberikan visual kepada anak-anak. Kemudian hampir 70% mereka juga menyukai tayangan-tayangan yang tidak hanya berupa penjelasan dari guru, pemberian contoh teks-teks saja, tetapi mereka juga menyukai lebih kepada gaya belajar yang visual. Selanjutnya, dari apa yang mereka rasakan ketika kami menanyakan kepada anak-anak ketika tentang pembelajaran bahasa Inggris itu, akhirnya kami memanfaatkan apa yang telah kami peroleh. SMP Negeri 2 Sukoharjo diberi kepercayaan mendapatkan 45 unit Chromebook pada tahun 2022.
akhirnya dengan adanya fasilitas yang telah diberikan, kami ingin apa yang kita miliki bisa bermanfaat dalam pembelajaran bahasa Inggris, yang akan saya jelaskan bagaimana cara memanfaatkan Chromebook di dalam pembelajaran bahasa Inggris. Selain ada 45 Chromebook yang ada di sekolah kami, mengingat terbatasnya LCD proyektor yang kami harus menampilkan materi pembelajaran, yang harus kami tampilkan video ataupun audio, hanya terbatas di 3 kelas saja. Sehingga dengan adanya Chromebook ini sangat membantu dalam pembelajaran bahasa Inggris. Selain itu, kenapa kita harus menggunakan Chromebook? Kenapa Chromebook menjadi salah satu praktik baik di dalam pembelajaran bahasa Inggris? Karena kami bisa memfasilitasi anak-anak untuk bisa mengoperasikan komputer atau laptop, sehingga mereka terbiasa mengoperasikan, mereka terbiasa menggunakan, sehingga tidak gaptek anak zaman sekarang. Dan tentunya dengan adanya Chromebook ini, kami bisa mengakomodir cara belajar siswa, gaya belajar siswa yang cenderung visual maupun audio, yang tidak hanya mendengarkan, melihat penjelasan dari guru saja, tetapi mereka juga bisa memanfaatkan teknologi yang kami miliki. Selanjutnya, akhirnya di dalam sebuah pembelajaran kami ingin merencanakan tindak lanjut apa yang sudah kami peroleh data-data tentang gaya belajar siswa, apa yang mereka sukai. Tentunya di dalam pembelajaran bahasa Inggris, dalam pemanfaatan Chromebook ini ada tiga langkah-langkah yang kami gunakan sebagai strategi pembelajaran, yaitu 3P, ya, 3P. Mungkin ini bisa dilakukan oleh Bapak Ibu guru juga di rumah atau di sekolah. Pembelajaran PPP. P yang pertama, the first P is presentation, presentasi. Dengan menggunakan Chromebook, kita bisa mempresentasikan, menayangkan materi pembelajaran, kita bisa menayangkan, memaparkan video, ataupun konsep-konsep yang harus mereka lihat. Itu adalah penggunaan Chromebook sangat bermanfaat di dalam strategi pembelajaran ini. Yang kedua adalah P yang kedua adalah praktis. Kita memanfaatkan penggunaan Chromebook ini dalam bentuk mereka berlatih. Ketika mereka berlatih untuk membuat kalimat, untuk berlatih bagaimana mengatakan pronounce the word, pronounce the sentence, mereka bisa berlatih lewat penggunaan Chromebook ini. Dan yang terakhir adalah production. Otomatis ketika di dalam tujuan pembelajaran kita, anak-anak wajib untuk menuliskan sebuah kalimat, membuat dialog, ataupun membuat paragraf sederhana, mereka bisa menggunakan Chromebook ini dengan sangat terbantu dengan penggunaan Chromebook ini. Selain itu, penggunaan Chromebook ini sangat berguna jika anak-anak suka bermain games. Kita juga memanfaatkan Chromebook ini juga. Sehingga kesimpulannya di dalam pembelajaran bahasa Inggris, penggunaan Chromebook dengan menggunakan strategi PPP ini di dalam semua tahapannya adalah sangat bermanfaat. Selanjutnya, baik Bapak Ibu yang kami hormati, tadi sudah saya jelaskan contoh-contoh pelaksanaannya di dalam pembelajaran. Ketika anak-anak harus di dalam modul ajar kami melaksanakan strategi PPP ini, di dalam setiap tahapannya selalu memanfaatkan Chromebook. Next. Di dalam tahapan yang kedua, ini presentation, anak-anak tidak semua mempunyai handphone, anak-anak tidak semua mempunyai laptop. Otomatis penggunaan Chromebook ini juga sangat bermanfaat ketika mereka harus menyaksikan sebuah video tayangan dialog yang berbahasa Inggris, ataupun menggunakan
Chromebook sebagai bentuk pemaparan materi ketika kita harus paperless sehingga anak-anak tidak harus membeli buku ataupun guru tidak harus membuat print out sehingga anak-anak bisa melihat pemaparan materi melalui Chromebook. Itu juga dengan pemberian contoh kalimat, kalimat-kalimat sederhana dalam bahasa Inggris, macam-macam teks, jenis-jenis teks, ataupun berbagai macam dialog juga bisa kita tampilkan lewat penggunaan Chromebook ini sebagai bentuk pengganti dari LCD proyektor yang sangat terbatas. Selanjutnya, yang terakhir adalah production. Ini adalah contoh pembelajaran di dalam kelas yang menggunakan Chromebook sehingga mereka bisa terlatih menggunakan mengoperasikan laptop ataupun Chromebook ini. Selanjutnya, Pak. Oke. Baik, salah satu pembelajaran yang sangat berhasil yang telah kami lakukan menggunakan Chromebook ini, yaitu ketika mereka berlatih, itu dengan menggunakan salah satu aplikasi yang bernama WordWall, itu yang paling sering kami pakai di dalam pembelajaran bahasa Inggris. Dan ini penggunaannya juga bisa melalui Chromebook, selain live worksheet, quizzes, dan lain-lain sebagainya. Yang sering kami gunakan di dalam pembelajaran kami yang sangat berhasil adalah WordWall. Selanjutnya, akan kami jelaskan tentang WordWall. Jadi salah satu bentuk aplikasi yang sangat menarik. Di sini kami sudah mengimplementasikan dalam pembelajaran bahasa Inggris ketika di dalam materi-materi yang terkait dengan teks, deskripsi. Ketika kita membuat kuis, what is it? Nah, seperti itu ada berbagai macam bentuk-bentuk game atau berbagai macam bentuk aktivitas yang bisa dilaksanakan di dalam melalui Chromebook dengan menggunakan WordWall ini. Selanjutnya, sekitar ada lebih dari 21 jenis permainan atau games di WordWall ini yang bisa kita manfaatkan sehingga anak-anak merasa sangat gembira, merasa sangat bahagia dengan belajar melalui Chromebook, dengan belajar menggunakan aplikasi WordWall, mereka bisa sangat tidak merasa kalau itu adalah sebenarnya mereka bisa berlatih menggunakan bahasa Inggris dengan baik. Next. Bapak Ibu yang saya hormati, pembelajaran bahasa Inggris ini tidak semua anak-anak memang mampu. Kadang-kadang mereka merasa belum mengerjakan sudah merasa down. Saya tidak bisa, Bu, mengerjakan bahasa Inggris. Tetapi dengan adanya motivasi dan juga penggunaan media yang menarik, mereka akhirnya bisa lebih tertarik dan mampu mengerjakan berbagai macam games sehingga tujuan pembelajaran di dalam bahasa Inggris bisa tercapai dengan sangat menyenangkan. Ini adalah contoh dari perolehan skor sehingga nanti muncul dan bisa terekam langsung hasil atau nilai dari kuis yang kita laksanakan. Selanjutnya. Ya, di dalam membuat tahapan di dalam pembelajaran bahasa Inggris yang terakhir adalah production. Dengan pemanfaatan Chromebook ini, siswa tidak harus menulis di buku tulis, mereka bisa berlatih menggunakan Chromebook, langsung bisa mengetik, mereka bisa tahu, mereka terbiasa, sehingga dengan lebih mudah dibantu dengan ada Google Translate lewat Chromebook, sehingga mereka lebih terbantu untuk belajar bahasa Inggris. Selanjutnya. Bukit itu download Padlet. Baik. Memproduksi kalimat, memproduksi dialog, ataupun memproduksi sebuah poster, iklan, anak-anak sudah sangat luar biasa ternyata.
sehingga kita bisa mengetahui, kita bisa memfasilitasi minat bakat mereka di dalam menyusun, membuat hasil karya yang tujuan pembelajaran bahasa Inggrisnya adalah mereka bisa membuat iklan yang luar biasa sehingga mereka lebih kreatif, lebih senang, dan kita bisa membantu memperkenalkan mereka dengan adanya perkembangan teknologi IT saat ini. Selanjutnya, contoh-contoh yang bisa kita laksanakan sesuai dengan tujuan pembelajaran di dalam bahasa Inggris, mereka salah satu materinya adalah mengidentifikasi iklan, sehingga mereka bisa melihat berbagai macam bentuk iklan yang ada di Chromebook. Selanjutnya, salah satu materi juga di dalam pembelajaran bahasa Inggris adalah greeting card, sehingga mereka yang biasanya secara manual mereka menggambar di kertas gambar, di buku gambar, sehingga dengan adanya Chromebook ini kita bisa memfasilitasi mereka lebih kreatif lagi mendesain seperti ini dengan menggunakan berbagai macam aplikasi yang lainnya. Selanjutnya, mulai dari aplikasi Canva yang mungkin sering digunakan mereka ataupun aplikasi yang lain. Seperti ini contoh anak-anak belajar untuk menulis sebuah kalimat sederhana, memberi ucapan selamat. Selanjutnya adalah contoh-contoh hasil karya anak-anak dengan menggunakan Chromebook. Mereka bisa menulis hingga dalam bentuk paragraf yang lebih banyak. Selanjutnya, ya, lanjut. Contoh-contoh yang lain, Pak. Oke, lanjut. Oke, ternyata berlanjut dengan ucapan terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Artinya pembelajaran bahasa Inggris dengan menggunakan Chromebook sudah sangat berhasil kami laksanakan di SMP Negeri 2 Sukoharjo. Terima kasih atas waktunya. Kepada moderator kami kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sri atas materi yang luar biasa. Penting untuk kita bisa mulai memanfaatkan teknologi. Salah satunya Chromebook dalam pembelajaran kita di sekolah. Selanjutnya saya bacakan biodata narasumber yang kedua. Narasumber yang kedua Bu Fitriatus Sadia, SPD, Pasuruan 3 Januari 1979, alamat Pager, Purwosari. Riwayat pendidikan yang terakhir Universitas Adibuwana, Surabaya. Pengalaman organisasi, Waka Kurikulum SMPN 2 Sukoharjo, pengurus dan anggota GMPBK, pembina LPPG Al-Karim Jatim, pengacara praktek angkatan yang ke-7, dan fasilitator angkatan ke-6. Marilah kita mulai penyampaian dan penyajian materi yang kedua. Ibu Fitriatus Sadia, SPD, kami persilakan. Tidak dengar suaranya, Bu Fit. Mungkin ini handsetnya atau audionya bisa dinyalakan, Bu Fit.
Bisa dibuka moodnya Bu Fit, Suaranya mid-nya. tidak terdengar, Bu Fit. Di mute, mute-nya diklik. Oke, sudah. Silakan Ibu Fitratus Sadia. Halo, Bu Fit. Bagaimana Bu Fit? Suaranya tidak terdengar. Bisa pakai HP saja. Oke. Atau barangkali ganti device dengan menggunakan HP. Halo, sudah ada. Bisa. Teman-teman buka. Suaranya Bu Fit masih keluar. Iya. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, ini masih eh, eh, sedang diperbaiki lagi untuk mic-nya. Ini. Sudah, Pak. Terdengar. Ya, Alhamdulillah. Ya, Bu Fit, sudah terdengar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi nasta'in ala umuri dunya waddin. Bapak Ibu guru hebat semuanya di forum webinar ini menjadi suatu kebanggaan dan penghargaan yang luar biasa bagi Ibu untuk bisa berbagi dengan Ibu Bapak guru hebat pada siang hari ini. Kali ini saya ingin berbagi praktek baik saya sebagai guru bimbingan konseling dalam rangka menumbuhkan budaya positif pembelajaran kepada para siswa untuk merekam jejak bimbingan saya atau menyimpan apa yang telah saya lakukan. Itu saya menggunakan aplikasi Padlet. Namun sebelumnya
Saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu semuanya apa sih yang disebut dengan budaya positif, konseling itu yang bagaimana, kemudian kok sampai dibuat aplikasi Padlet, itu ceritanya bagaimana. Baik, saya ingin berbagi cerita dengan panjenengan semuanya pada hari ini. Alvin, minta tolong. Ya. Yang pertama kita ketahui konseling. Konseling adalah kegiatan membantu seseorang untuk menyadari perilaku, sikapnya yang menghambat atau menimbulkan masalah. Jadi kegiatan membantu seseorang untuk sadar, supaya sadar dan tidak mengulanginya kembali. Seperti itu. Monggo, selanjutnya. Tracking adalah kegiatan atau pemantauan untuk mengikuti jejak objek. Jadi ini yang kami lakukan. Ketika kita membimbing anak-anak, mengingatkannya, itu kita buat catatan-catatan dan kita simpan di pad-pad tadi. Selanjutnya, Bapak Ibu guru hebat semuanya, kita ketahui sekarang tentang disiplin positif. Bagaimanakah yang disebut dengan disiplin yang positif? Yaitu suatu cara menanamkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak mandiri tanpa iming-iming hadiah, ancaman, maupun hukuman. Jadi anak-anak itu punya kedisiplinan yang muncul dari dalam dirinya. Bukan karena kita sebagai guru yang mengiming-imingi hadiah ataupun mengancamnya. Selanjutnya. Nah, sekarang timbul pertanyaan, bagaimanakah cara menerapkan disiplin yang positif pada anak-anak kita? Ada beberapa cara, Bapak Ibu. Yang pertama, kita buat aturan dan kesepakatan bersama. Anak-anak harus tahu aturan dan kesepakatannya. Jika melakukan hal ini, maka konsekuensinya akan seperti ini. Tapi kalau melakukan hal yang seperti ini, nanti konsekuensinya atau akibatnya akan seperti itu. Ini biasanya kita buat di SMP kita itu kesepakatan bersama yang dibuat bersama-sama antara siswa dengan wali kelas yang merupakan penanggung jawab di kelas tersebut. Selanjutnya, yang kedua. Yang kedua. Tetapkan konsekuensi dari oleh kami sebagai guru kita pada anak-anak itu selalu menetapkan konsekuensinya. Selanjutnya, berikan pujian. Ini yang mungkin harus sering-sering kita berikan pada anak-anak untuk menimbulkan sikap positif pada diri anak-anak. Selanjutnya, menjalin komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik dengan anak akan mewujudkan disiplin yang positif pada diri anak-anak. Selanjutnya, Pak Alfi. Yang kelima, kita sebagai guru menjadi contoh yang baik. Contoh yang baik yang bisa diteladani oleh anak didik kita. Selanjutnya, ada 5 tadi cara menerapkan disiplin yang positif. Selanjutnya, agar kita sebagai guru punya rekam jejak perilaku anak didik kita dalam rangka bisa menumbuhkan disiplin positifnya, maka kita menggunakan aplikasi Padlet. Untuk Bapak Ibu guru mapel bisa juga digunakan sebagai dokumentasi. Ya. Selanjutnya,
Aplikasi Padlet adalah aplikasi daring gratis yang sangat sederhana sekali. Biasanya kita kenal dengan papan daring. Nah, oleh karena itu, langsung saja mungkin untuk selanjutnya kita coba buka di Play Store kita aplikasi Padlet tersebut. Nanti kita praktekkan sama-sama. Oke, cakep. Bisa ditampilkan Pak Elvin. Kami, Bapak Ibu guru semuanya, di SMP 2 Sukorejo punya aplikasi yang namanya Sakera. Di situ Bapak Ibu guru mengisi jurnal pembelajaran setiap hari. Saya pun sebagai guru BK juga mengisinya dengan nama bimbingan konseling yang menggunakan aplikasi Padlet. Mungkin bisa dibuka contohnya aplikasi Padlet-nya di Sakera, Pak Alvin, supaya Bapak Ibu tahu bentuknya. Di bimbingan konseling di aplikasi Sakera. Iya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini adalah Padlet di aplikasi Sakera Pendus. Setiap kali saya konseling dengan siswa-siswi, maka langsung saya masukkan ke dalam Padlet. Nantinya bisa kita unduh dalam bentuk Word seperti ini. Kelebihannya adalah kita punya penyimpanan data secara online. Kalau kita menyimpan di lembaran-lembaran, kadangkala kan bisa hilang atau bisa rusak, terutama seperti saya yang kurang primpen, jadinya bisa hilang. Tapi kalau kita simpan di aplikasi Padlet, ini bisa tersimpan. Nah, satu saat ketika kita butuhkan, tinggal kita membukanya kembali. Demikian Bapak Ibu, sedikit berbagi praktik baik dari kami, bimbingan konseling, guru bimbingan konseling di SMP Negeri 2 Sukorejo, yang menggunakan Padlet untuk menyimpan data pelaksanaan konseling. Demikian. Mungkin nanti ada pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya. Nanti ada waktu tersendiri. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu guru semuanya. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Fitriatus Sadia, materi dan pengalaman yang luar biasa. Semoga Bapak Ibu semua juga bisa mulai bergerak menjadi konseling yang faktual dengan menghimpun bukti agar bisa tersimpan menjadi catatan digital. Bukan begitu Bu Fit? Betul sekali Pak Alvin. Oke. Berikutnya saya bacakan biodata narasumber kita yang ketiga dan juga sebagai penutup sesi kita yang terakhir. Narasumber kita yang ketiga adalah Bapak Ahmad Nasor, SPD. Ini langsung ke riwayat pendidikan. Yang terakhir adalah Universitas Negeri Malang. Kemudian pengalaman organisasi ini lumayan banyak Bapak Ibu. Karena memang Bapak Nasor ini giat sekali mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di komunitas belajar. Yang pertama adalah
Ketua Kompel Guru Pasuruan Kabupaten Pasuruan. Kemudian beliau juga guru penggerak angkatan yang keempat. Selanjutnya Google Certified Trainer 2022. Dan yang terakhir ini yang tahun kemarin sudah Pak Nasor tuntaskan adalah Microsoft Certified Educator 2023. Untuk pemateri kita atau narasumber kita yang ketiga, ini ada sedikit jeda dulu Bapak Ibu, karena beliau sedang melaksanakan ibadah sholat zuhur. Sebentar lagi mungkin akan selesai. Nasor, Pak Nasor. Sambil sambil menunggu Bapak Nasor, mungkin Pak Alvin Ada yang tanya? Nggih. bisa kita bersama-sama saling berbagi. Ah, hmm. Ini ada yang japri Pak Alvin. Nggih. Sapri minta ditraktir. Sambil menunggu pemateri kita, narasumber kita yang ketiga, barangkali Bu Fitriatus bisa sedikit bercerita tentang penggunaan Padlet yang ada di sekolah ini, apakah memang sudah ada respon dari anak-anak? Ya, terima kasih Pak Alvin. Untuk penggunaan Padlet ini masih saya gunakan sendiri, belum anak-anak. Rencananya nanti di bulan Maret ini baru akan saya sebarkan ke anak-anak untuk menjaring peminatan di akhir Udah, share gitu. jenjang nantinya. Nanti anak-anak punya rekam jejak sendiri ketika di SMP dulu dia hobinya apa, cita-citanya apa, rencananya ke depan bagaimana, dikirimkan di Padlet ini. Dan ketika nanti mereka sudah lulus, mungkin 5-10 tahun lagi mau main-main ke SMP, kepingin lihat, tuh ternyata saya seperti ini. Nah, itu mungkin bisa juga seperti itu. Rencana saya seperti itu, Pak Alfi. Ya. Oh iya, Ya, ya. Terima kasih banyak Bu Fit. Ternyata begitu bermanfaatnya aplikasi Padlet ini. Satu, untuk kesiswaan agar bisa menyimpan data tentang konseling yang sudah dilakukan. Kemudian anak juga barangkali beberapa tahun mendatang jadi bisa melihat, oh ternyata saya dulunya yang demikian, akhirnya sudah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Alhamdulillah ya, pemateri betul kita, sekali. narasumber kita yang ketiga sudah datang Bapak Ibu. Langsung mari kita mulai penyampaian dan penyajian materi yang ketiga. Bapak Ahmad Nasor SPD, kami persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo, suara saya terdengar ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sudah terdengar nggih Bu Sri nggih? Sudah. Nggih, terima kasih. Di Link. di sini saya akan menyampaikan diseminasi terkait dengan giat yang kemarin di Hotel Tanjung. Di situ ada giat pembinaan literasi dan numerasi. Mengapa literasi dan numerasi itu penting? Karena kata Bapak Ibu kasih kurikulum dan Bapak Kabid, eh, literasi dan numerasi di Kabupaten Pasuruan itu masih masih perlu tambahan jam terbang karena masih menengah ke bawah, katanya seperti itu. Sehingga perlu bagi kita sebagai peserta, sebagai pendidik untuk senantiasa melatihkan eh, proses pembelajarannya itu literasi numerasi dan asesmennya itu dalam bentuk literasi numerasi juga. Sehingga nanti harapannya literasi dan numerasi di SMPN 2 Sukorejo dan di SMPN Kabupaten Pasuruan itu sudah bisa lebih meningkat daripada yang sebelumnya, dari ya pada tahun yang kemarin. Untuk paparan yang akan saya sampaikan di sini terkait dengan bagaimana cara menyusul soal literasi dan numerasi. Yang pertama seperti ini. Kemarin sama Bapak Ilham, ketika penyusunan soal literasi numerasi diberikan beberapa alternatif. Yang pertama, kita membuat soal literasi dan numerasi berdasarkan kearifan lokal. Jadi usahakan ketika membuat soal literasi itu berbasis dengan kearifan lokal. Yang kedua, bisa membuat soal literasi dan numerasi itu menggunakan bantuan artificial intelligence atau AI yang sekarang ini sudah sangat banyak sebagai alternatif untuk memperkaya kosakata dan literasi yang mungkin sebagian besar guru sulit untuk menyampaikan atau menulis dalam bentuk narasi seperti itu. Di sini saya izin share screen Bapak Ibu. Oke, sebelumnya mohon maaf saya belum menyapa teman-teman saya dulu. Yang terhormat Ibu Sri Kartini, Ibu Fitriatus Sadia, dan yang terhormat Bapak Kepala SMPN 2 Sukorejo, Bapak Yasma MPD, yang selaku penanggung jawab kegiatan siang hari ini. Untuk izin share screen. Oke, jadi mengapa literasi itu penting? Yang pertama di sini ada beberapa tahapan dari soal literasi. Yang pertama, kita harus memperhatikan dari adanya hasil belajar, lingkungan belajar, dan pembelajaran. Jadi nanti pada tahap 1 hasil belajar untuk literasi dan numerasi itu lebih besar sama dengan 3 tingkat di bawah level yang diharapkan. Lingkungan belajarnya itu terjadi banyak perundungan norma. Jadi ini contoh 4 tahapan transformasi proses sekolah di Indonesia. Saya lanjut dulu nggih. Ini untuk SMK. Ini untuk literasi dan numerasi. Oke. Jadi Bapak Ibu Guru untuk soal asesmen nasional itu terdiri dari beberapa pilihan ganda. Yang pertama ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan dan isian singkat. Dan bentuk soal non objektif atau uraian. Jadi untuk soal asesmen literasi dan numerasi itu ada sekitar
1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 variasi soal. Kemudian untuk aspeknya itu ada konten, level kognitif, dan konteks. Pada aspek literasi membaca, itu kontennya itu kebanyakan dari teks sastra atau fiksi dan teks informasi. Nanti kita mencoba belajar cara membuat eh, soal dari aspek sastra, fiksi, dan teks informasi. Kalau numerasi itu bilangan, aljabar, geometri, dan pengukuran data. Untuk level kognitifnya, kalau literasi membaca itu menemukan informasi, menginterpretasi dan mengintegrasi, maksudnya itu menghubungkan data. Yang ketiga itu menyimpulkan, mengevaluasi dan melakukan refleksi. Jadi dia mengaitkan dengan hal-hal luar. Untuk yang numerasi itu pemahaman, aplikasi, dan penalaran. Untuk konteksnya itu personal, sosial budaya, saintifik, personal, sosial budaya, dan saintifik. Jadi untuk konteks itu hanya ada 3 ini. Contoh ini soal literasi yang kemarin sudah dibahas, seperti ini contohnya. Ini contoh soal literasi yang teks informasi. Jadi eh, disajikan ada stimulus berupa konten teks informasi manfaat makan ikan. Kemudian ini adalah contoh soal literasi level 1. Mengapa? Karena masih menemukan informasi dari poster yang disajikan. Ini proses kognitif itu bukan informasi. Kemudian untuk komponen soal literasi yang kedua, ini juga masih level 1, yaitu menemukan informasi dalam bentuk infografis. Jadi contoh soal literasi itu harus ada stimulus yang diberikan agar nantinya siswa itu tidak bersifat tekstual, tapi sudah bersifat analitis terhadap eh, stimulus yang disajikan. Untuk contoh soal yang literasi level 2 bagaimana? Yaitu adanya narasi atau bacaan yang nanti siswa itu bisa menyimpulkan antara jawaban itu fakta atau opini, benar atau salah. Jadi dia mampu menginterpretasikan dan mengintegrasikan. Jadi kalau level 1, kalau bacaan literasi itu dia hanya menemukan informasi dari infografis. Kalau level 2 itu sudah ada interpretasi dan mengintegrasikan. Jadi ada fakta, opini, benar atau salah seperti itu. Di sini levelnya level 2, konteksnya kalau ini konteks saintifik ya. Jadi konteksnya saintifik level 2, menguji kemampuan menafsirkan atau menyimpulkan isi teks tentang fakta dan opini ironi konsumsi ikan di Indonesia. Seperti ini ya, Pak Ibu. Kemudian membaca, kalau literasi membaca ini yang level 3 bagaimana? Dia mampu merefleksikan dan mengevaluasi serta menghubungkan dengan dunia luar. Dia mampu menguraikan dari apa yang disajikan. Contoh misalkan seorang pengamat nutrisi mengatakan bahwa slogan sehat, cerdas, dan pintar karena makan ikan adalah berlebihan. Nanti anak siswa itu diberikan dia setuju atau tidak. Kalau setuju alasannya apa, kalau tidak setuju alasannya bagaimana. Di sini itu siswa sudah diberikan bagaimana mereka menganalisis dan menyampaikan argumen mereka agar jawabannya itu sudah. Jadi kalau yang level 1 itu menemukan informasi, yang level 2 itu sudah ada menginterpretasikan dengan misalkan jawaban benar salah atau opini atau pendapat atau fakta. Kalau yang level 3 itu sudah dalam bentuk uraian. Dan ini soal literasi juga dari dari konteks IPA, eh, sistematis, tidak sistematis, ini juga ini level 2 ya. Jadi kalau seperti ini ada jelasan alasanmu itu level 3. Kita langsung ke sumber soal literasi ya. Jadi ada beberapa
sumber soal literasi itu di sini. Ya, jadi Bapak Ibu guru bisa menggunakan asesmenpedia Kemendikbud. Asesmenpedia Kemendikbud itu asesmen yang berisi tentang soal literasi dan numerasi yang sudah diisi oleh beberapa guru dan sudah ditelaah oleh kementerian. Jadi eh, masih perjalanan ini. Jadi Bapak Ibu guru nanti bisa menggunakan apa? Bisa menggunakan asesmenpedia ini. Ya, ini asesmenpedia. Untuk nanti ya Pak Ibu guru eh, ada Copilot yang nanti bisa membantu Bapak Ibu guru dalam membuat soal literasi dan numerasi, yaitu menggunakan Microsoft Copilot. Ya, Microsoft Copilot ini sangat bermanfaat dalam Bapak Ibu guru menggunakan literasi dan numerasi. Bentar, sinyalnya kurang bagus, saya tapping saja. Oke. Untuk asesmenpedia Pak Ibu guru, ini Copilot. Nah, ini bisa diklik Copilotnya, Copilot Microsoft. Kemarin sudah kita ada beberapa materi yang sudah disiapkan sama kementerian, bahwasanya ada matematika, IPA, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan semua mata pelajaran ada di sini. Jadi Bapak Ibu guru tinggal menggunakan, misalkan di sini saya menggunakan IPA ya, IPA, biologi misalkan, kita diklik biologi. Di sini sudah ada soal-soal yang bisa digunakan sebagai contoh untuk misalkan besok kan ada asesmen tengah semester kalau di tempat saya. Kebetulan di sekolah kami sudah menyiapkan soal untuk asesmen tengah semester menggunakan literasi dan numerasi. Kemarin sudah diperintahkan sama Mufid melalui Bu Yuda. Jadi eh, bisa mengambil dari sini asesmenpedia. Ini soalnya sudah per bab, jadi bisa dilihat soalnya seperti ini. Ini soal literasi dan numerasi. Jadi Bapak Ibu guru tinggal menyesuaikan jika mau ngambil dari asesmenpedia. Tapi jika Bapak Ibu guru ingin menggunakan menggunakan soal dari Copilot, caranya yang pertama ini Copilot diklik notebooknya, notebook itu catatan bukunya, kemudian jenengan cari stimulusnya, misalkan pesawat, misalkan pesawat terbang saja.
Pesawat terbangnya kita save image, kemudian bagaimana caranya kita upload dari device ini. Kalau saya kemarin itu membuat soal itu biasanya ngambil dari itu apa Ibu Guru dari Indonesia Baik. Nah, ambil dari Indonesia Baik. Jadi misalkan ini ada gambar hidup sehat. Jadi Bapak Ibu Guru itu ada di sini sistem misalkan sistem pencernaan manusia Indonesia Baik. Indonesia Baik itu gambarnya bagus-bagus loh. Jadi Indonesia Baik ID. Oh, nggak masuk di sini. Nah, seperti ini. Ini di Indonesia Baik itu eh, biasanya itu ada infografis-infografis yang mana bisa membantu dalam membuat soal apa literasi dan numerasi yang terkini. Jadi misalkan Bapak Ibu Guru mau membuat soal yang ada gambarnya unik-unik bisa mencari di website Indonesia Baik.id. Misalkan di sini ada saya mengambil eh, ini pulau terkecil di Indonesia misalkan. Kita ngambil ini. Nah, ini kan infografisnya sangat bagus. Kita copy image-nya atau kita save as. Kemudian kita masukkan di Copilot. Kalau Copilot ini gratis sampai Ibu Guru. Jadi dia bisa ini. Nah, gambarnya sudah masuk. Selanjutnya kita kasih perintah buatkan narasi untuk gambar di bawah ini beserta soal. Nah, seperti ini. Maka Copilot akan menganalisis gambar yang tadi kita upload. Dia membuatkan narasi dan dia juga membuatkan 3 soal pilihan ganda. Dari mana? Dari soal ini, dari Indonesia Baik ini. Kemudian kita lihat di sini apa sudah berjalan. Oh, masih dia menganalisis. Kalau Bapak Ibu Guru langkah kedua juga bisa ngambil dari ini. Nah, dari narasi yang sudah dibuatkan sama Indonesia ID. Tinggal nanti apa? Tinggal kita copy ke Copilot-nya dan ini narasi gambarnya dari tadi. Ini dia mendeskripsikan dari gambar yang kita upload. Kemudian nah, ini contoh soal yang sifatnya masih level 1 karena masih mencari dari data yang ada di sini dari data gambar tadi. Bisa juga Bapak Ibu Guru ngambil dari data ini dari artikelnya, kemudian ditaruh di sini artikelnya, kemudian tulis buatkan soal benar salah dari uraian narasi di atas dalam bentuk tabel benar dan salah. Seperti ini kita coba buatkan, maka nanti Copilot-nya pun akan membuat dalam bentuk tabel dari narasi di atas tadi. Nah, ini
Nah, seperti ini. Dan jawabannya sudah ada. Nah, jawabannya sudah ada di sampingnya. Jadi kalau yang soal yang pertama tadi itu soal salah benar, apa? Soal untuk L1, sekarang yang ini soal untuk yang level 2. Eh, benar salah dari ini, dari apa itu tadi? Artikel pulau terkecil tadi. Kemudian kalau misalkan kita mau membuat soal, kalau misalkan mau buat kisi-kisi bagaimana ya? Ini kita paste, kemudian kita kisi-kisi, buatkan kisi soal di atas. Dia akan membuatkan isi dari soal tersebut. Semoga saja bisa karena ini sangat menarik. Nah, ini kisi-kisi ya. Jadi kisi-kisinya soalnya seperti tadi, mengetahui lokasi ini. Jadi tinggal tinggal disesuaikan saja nanti kebutuhannya bagaimana. Sering-sering menggunakan maka Bapak Ibu guru akan semakin familiar menggunakan artificial intelligence. Tapi jangan terlalu berpaku dengan AI ini ya. Selanjutnya, jika mau membuat soal yang level 3 bagaimana? Level 3 buatkan soal tentang setuju dengan pendapat seperti ini. Kita coba. Maka nanti Copilot-nya pun juga akan membuatkan soal level 3. Jadi yang pertama soal level 1 mencari informasi, soal level 2 apa benar salah atau opini atau fakta, level 3 ini sifat uraian. Nah, ini sifatnya uraian. Nah, ini sudah ada. Kalau mau sama jawabannya, ya tinggal tambahkan, sertakan pembahasan. Nanti dibuatkan pembahasannya juga. Jadi tergantung prompt yang jenengan berikan nanti. Ini contoh. Nah, ini jawabannya. Mungkin itu eh, yang saya sampaikan, Bapak Ibu Guru. Barangkali ada pertanyaan, eh, monggo untuk kita sharing bersama. Barangkali teman-teman dari Semen 2 Sekorjo, monggo berkaitan dengan persiapan untuk ASDS dan eh, berbagi praktik baik untuk penggunaan aset, Chromebook, dan Padlet, ya. Atau dari teman-teman guru yang lain yang bergabung pada siang hari ini, monggo kami kembalikan lagi ke Pak Alvin selaku moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Nasor. Ini adalah materi sharing yang telah diterima Pak Nasor saat mengikuti diklat literasi dan numerasi di Hotel Tanjung Tretes Brigjen. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab ini tidak akan kita batasi. Silakan Bapak Ibu bertanya tentang ketiga pemateri kita. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya.
Untuk pertanyaan bisa disampaikan secara lisan atau dituliskan di dalam fitur chat yang ada di aplikasi Zoom. Sekali lagi saya informasikan untuk pertanyaan yang mau ditanyakan, bisa Bapak Ibu langsung tanyakan atau Bapak Ibu tulis di eh, fitur chat yang ada di aplikasi Zoom. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada yang mau bertanya tentang materi yang pertama, materi Chromebook, materi yang kedua tentang konseling dengan menggunakan aplikasi Padlet, kemudian materi kita yang terakhir dari Bapak Nasor tentang literasi numerasi. Silakan Bapak Ibu, kesempatan untuk bertanya sudah dibuka. Oke. Kalau tidak ada, nggak apa-apa, Pak. Bisa ditutup aja. Nanti mungkin bisa lewat WA. Ya. Ini ada pertanyaan yang tulisan oleh Bu Diat Fatma di dalam aplikasi chat Zoom. Ada satu pertanyaan Bu Sri, boleh saya sampaikan? Ya, silakan. Oke. Pertanyaannya untuk Bapak Nasor, materi literasi dan numerasi. Untuk pembelajaran seni budaya, kalau mau buat soal numerasi terkadang mengalami kebingungan. Mungkin narasumber bisa memberikan inspirasi terkait soal numerasi di pembelajaran seni dan budaya. Nah, ini pertanyaannya untuk pemateri yang ketiga, Bapak Nasor, yang ditanyakan oleh Bu Dia. Barangkali ada pertanyaan lain dari Bapak Ibu, pertanyaan untuk pemateri satu atau pemateri dua. Kita masih buka pertanyaan, kita tampung dulu. Kalau sudah ada dua atau tiga penanya, baru kita akan eh, sampaikan kepada pemateri untuk dijawab. Atau sementara sudah satu-satu dulu, langsung dijawab oleh pemateri, nggih? Ya, Oke. Bapak Nasor, ini ada pertanyaan yang ditanyakan oleh Budia tentang membuat soal, Pak. Membuat soal literasi numerasi khusus untuk mapel seni dan budaya, Bapak Nasor. Monggo bisa dibantu menjawab. Oke, terima kasih atas waktunya, Bu Dia. Untuk soal literasi dan numerasi di seni budaya, kebetulan kemarin itu mapel seni budaya itu ada yang ikut atau tidak ya? Sepertinya yang kemarin belum sempat paparan ya, tapi saya coba lihat dulu sebentar. Di sini sebentar ya. Barangkali ada teman kemarin sudah mencoba untuk mengumpulkan. Oh iya, belum ada Budia. Jadi Budia mungkin
mempelai seni budayanya belum ada ya, sampai bahasa daerah kemarin belum ada guru yang masuk ke Bintek kemarin. Jadi untuk membuat soal seni budaya, misalkan sekarang itu kan tergantung dari materi yang diajarkan. Misalkan di seni budaya itu ada materi membuat batik, misalkan. Membuat batik, maka di situ ada motif batik, kemudian biaya pembuatan batik, kemudian eh, kalkulasi dari segi ekonominya, dari segi sejarahnya, dari segi lain sebagainya itu bisa. Kalau dipraktekkan bagaimana? Kalau dipraktekkan seperti ini. Eh, kita cari di sini eh, apa itu batik. Kita cari batik. Kita cari saya sukanya itu di Indonesia Baik ya batik. Nah, ini batik. Kalau misalkan punya batik, nah ini ini ada batik yang bisa digunakan Budia sebagai itu apa Merasi. ya literasinya cara bacanya apa mencari informasi dari sini. Untuk numerasinya bisa dari biaya pembuatan batik, misalkan biaya membuat batik. Eh, kita ambil satu satu blok atau sumber yang sekiranya sesuai dengan kriteria, maka ini untuk membuat batik itu sudah cocok, maka bisa dijadikan patokan. Jadikan patokan. Jadi nanti biar nggak terlalu banyak mikir untuk me- itunya apa itu jenenge? Nggak terlalu banyak mikir ini. Nanti tinggal disesuaikan saja. Gitu Bu Sri ya. Ya, setuju. Nah, ini kan contoh batik. Ya tinggal kita sesuaikan saja ini. Ini ngelereng kan ini sudah motif-motif batik. Kemudian ketika dia direbus dalam waktu berapa? 60 derajat Celcius, ini kan ada waktunya. Maka ketika harus ada variasinya. Ini kita misalkan bahas ini. Eh, Kita buatkan soal salah benar. Soal salah dan benar dengan 5 pernyataan besar dalam bentuk tabel. Kan seperti ini. Ini juga bisa Budia bisa digunakan sebagai soal literasi dan numerasi. Nah, seperti ini. Benar, salah, itu nanti. Seperti itu, Budia. Untuk numerasinya ya tinggal apa? Disesuaikan dengan misalkan ada geometri, gambar pola-polanya, itu nanti bisa disesuaikan. Mungkin seperti itu, Budia. Kalau saya itu pakai pakai Bing Copilot ini. Jadi kalau suruh berpikir terlalu keras itu agak pusing kepala saya itu. Oke, seperti itu Budi. Mungkin bisa membantu. Keren, keren. Oke, Bapak, terima kasih Pak Nasor untuk arahan tentang Iya, kalau mau buat Microsoft Bing itu menggunakan akun itu ya, akun apa? Bukan akun SMPN 2 Sukoharjo, akun pribadi pakai nggih. akun pribadi, iya akun pribadi. Satu lagi Pak, pertanyaan terkait nah saya tertarik. Soalnya saya yang sangat mengikuti tadi pas materi jenengan tadi di jalan soalnya. Untuk yang Indonesia Baik, itu apakah isinya itu fitur yang menarik untuk
pembuatan soal itu apa saja yang bisa dimanfaatkan dari Indonesia Baik itu? Di Indonesia Baik itu apa? Yang pertama di situ ada infografis yang unik dan bisa dijadikan sebagai bahan bacaan untuk literasi bagi siswa, misalkan dalam bentuk soal Google Form atau bahan cetak itu sudah bagus ilustrasinya. Yang kedua, bahan-bahan yang disajikan itu up to date, jadi tidak tidak terlalu apa masa lampau lah, nggak terlalu kuno, sudah up to date dan di situ di Indonesia Baik itu memang dikelola sama anak-anak Indonesia yang milenial. Nah, itu salah satu web yang dikelola anak-anak Indonesia milenial. Jadi nanti kalau di Copilot itu bisa dikombinasikan dengan itu tadi apa eh, dari Indonesia Baik. Kalau Budia mau desainer, Pak In kemarin sudah mencoba praktek di di SMPN 2 Sukorejo itu buat ini membuat desainer dari Bing ini sudah juga sangat Keren, keren. keren Pak. Anak-anak sudah bisa buat seperti ini, Bu Sri. Ya, Dia kemarin. Nggih, mungkin itu. Kalau cooking assistant juga bisa. Jadi tergantung penggunaan. Di Bing itu sudah banyak. Banyak tergantung penggunaan. Nggih, ada lagi? sudah Iya, tidak ada. cukup sangat menjawab pertanyaan saya. Terima kasih ilmu yang telah diberikan. Ya, waktunya makan siang. Budia, Oh selamat makan iya, siang. iya waktunya makan siang. Nggih pun, saya kembalikan ke Pak Alvin. Oke, terima kasih banyak atas jawabannya sudah disampaikan oleh Bapak Nasor. Semoga jawabannya sudah disampaikan Bapak Nasor sudah lumayan mencerahkan Budia untuk membuat soal literasi numerasi pembelajaran seni budaya. Inilah akhirnya webinar kita tentang praktek baik. Terima kasih untuk ketiga pemateri kita yang luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk ketiga pemateri kita yang luar biasa. Mari kita akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke. Satu pantun untuk para peserta webinar sore hari ini. Bunga mawar merah muda. Ada Cakep. yang mekar satu. Nah, saya ulang lagi ya. Mau nggak kompak? Iya. Bunga mawar merah muda. Cakep. Cakep. Ada yang mekar satu. Hmm. Terima kasih semuanya sudah meluangkan waktu. Semangat untuk kita semua. Mari kita jargon bersama-sama. Kalau saya bilang spendus, kita bareng-bareng. Jaya, jaya luar biasa. Bisa nggih Bapak Ibu nggih? Bisa. Oke. Spendus, jaya, 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 jaya luar luar biasa. biasa. Oke. Saya sebagai moderator, mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih atas perhatian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.